Semuanya berawal dari sebuah dokumen resmi bersegel yang menetapkan pertunangan Ferda dengan Archduchess Valdrova. Ayahnya dengan dingin mengatakan bahwa Ferda seharusnya sudah tahu betul apa arti dari perjanjian itu. Ferda Rosnova langsung terkejut saat menyadari bahwa pertunangan dengan sang Archduchess tak ubahnya seperti hukuman mati. Namun, bagi seorang bangsawan seperti ayahnya, keputusan itu hanyalah takdir kejam yang tak bisa dihindari. Ferda hanya memiliki dua pilihan, menolak lalu diusir atau menerima dan membiarkan dirinya hancur sepenuhnya. Padahal, keinginan terbesar Ferda hanyalah diterima dan benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga itu. Meski hanyalah anak haram yang bertubuh lemah, dia terus berlatih tanpa henti sementara para pelayan mengejeknya. Tak pernah ada seorang pun yang berada di sisinya, tetapi pemuda itu tetap menahan semua rasa lelah dalam diam. Dia terus memaksakan diri berlatih pedang, bahkan saat tubuhnya sudah tidak sanggup lagi. Sementara itu, ayahnya hanya memandangi semua itu dari balik jendela dengan tatapan dingin dan penuh jarak. Jauh di lubuk hatinya, Ferda hanya ingin semua usahanya akhirnya diakui oleh sang patriark. Tak lama kemudian, salah seorang kerabatnya datang mengejek sambil mengatakan bahwa Ferda pasti sudah gila karena ingin menjadi seorang kasatria. Ferda pun dijatuhkan ke tanah sambil hina bahwa dia tidak pernah pantas berada di sana karena terlalu lemah. Orang itu bahkan menyebutnya anak haram bermata biru, sementara Ferda hanya bisa menahan air mata karena penghinaan itu. Dia menatap ke arah jendela, berharap melihat sedikit saja tanda bahwa ayahnya akan membelanya. Namun, harapannya kembali pupus karena pria itu sudah lama berpaling dan memilih mengabaikan penderitaannya. Saat itulah Ferda menyadari bahwa keluarga itu sudah tidak lagi memandang keberadaannya. Lelah dengan semua perlakuan itu, Ferda memutuskan untuk meninggalkan keluarga Rosnova selamanya dan menempuh jalannya sendiri. Mendengar keputusan itu, ayahnya sama sekali tidak menunjukkan emosi dan tetap memasang wajah datar. Pria itu hanya menerima kepergian Ferda, lalu gerbang pun tertutup, meninggalkan pemuda itu sendirian menghadapi dunia. Sebelum pergi, Ferda masih sempat mendengar kata-kata kejam bahwa dirinya sudah bukan lagi anggota resmi keluarga Rosnova. Ferda menatap kedua tangannya yang penuh luka, menyadari bahwa ayahnya tidak pernah menghargai semua kerja kerasnya. Sejak saat itu, kebencian murni mulai membakar hatinya hingga tatapannya berubah menjadi begitu kelam. Dengan penuh tekad, Ferda bersumpah tidak akan pernah memaafkan mereka yang telah menghina dan membuangnya seperti sampah. Dia pun memutuskan akan membuat semua orang menyesali perbuatan mereka, dan sejak hari itu Ferda resmi menjadi seorang penyihir. Ferda membangkitkan kekuatan sihirnya pada usia 18 tahun, dan memulai perjalanan baru untuk bangkit dari keterpurukan. Mereka mengatakan bahwa memahami dasar-dasar sihir saja membutuhkan waktu puluhan tahun, sambil menjelaskan fungsi kekuatan batin. Namun, Ferda melepaskan aura mengerikan yang membuat semua orang di sekitarnya membeku karena takut dan terkejut. Sebuah lingkaran merah pun muncul saat dia mengungkapkan bahwa mananya berasal dari kebencian dan hasrat balas dendam. Kekuatan itu kemudian meledak dengan dahsyat, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ferda pun menyadari bahwa semakin besar kebenciannya kepada seseorang, semakin kuat pula dirinya di hadapan musuh. Setelah mencapai lingkaran ke-6, sang penyihir akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Dengan sihirnya, dia membuat para pelayan yang dulu menghinanya saling membunuh dengan kejam. Tak lama kemudian, dia juga membuat saudara-saudaranya sendiri saling membenci tanpa bisa mengendalikan diri. Balas dendam itu terus berlanjut hingga anak-anak sah keluarga tersebut saling menghancurkan tanpa belas kasihan. Pada akhirnya, Ferda berhadapan langsung dengan ayahnya yang memohon dengan putus asa agar segera dibunuh. Namun Ferda memaksa pria tua itu menyaksikan sendiri kehancuran keluarga yang selama ini begitu dibanggakannya. Sejak saat itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Rosnova lenyap dari dunia untuk selamanya. Tatapan Ferda memancarkan cahaya penuh niat jahat setelah balas dendamnya terhadap darah dagingnya sendiri akhirnya tuntas. Dia pun dinyatakan sebagai musuh bersama seluruh benua dan diburu oleh pasukan besar hingga ke pegunungan. Meski begitu, sang penyihir kembali bertahan hidup dan berhasil mencapai lingkaran ke-8, puncak kekuatan yang dapat diraih manusia. Bahkan setelah menjadi seorang Archmage, Ferda tahu bahwa kebencian orang-orang terhadapnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Untuk menghancurkan setiap ancaman, Ferda memutuskan bahwa dia harus mencapai lingkaran ke-9 dan menjadi seorang demi-dewa. Dia pun mempelajari berbagai buku hingga akhirnya menemukan bahan terakhir yang dibutuhkan untuk evolusi terakhirnya. Saat membaca petunjuk itu, Ferda menyadari ironi takdir yang begitu kejam.
Karena untuk memperoleh kekuatan mutlak, dia harus mendapatkan jantung naga merah betina yang bernama Valdrova. Verda menyadari betapa ironisnya takdir saat berdiri di tengah luasnya tempat yang gelap itu. Darah sang makhluk menetes ke lantai, sementara Verda teringat pada sosok yang seharusnya menjadi tunangannya. Valdrova berkata bahwa sungguh mengesankan melihat orang yang dijanjikan untuknya justru datang untuk membunuhnya. Verda memuntahkan darah sambil menatap penuh amarah, meluapkan seluruh kebencian yang telah dipendamnya selama bertahun-tahun. Sang penyihir memerintahkan tiran bernama Valdrova itu untuk mati dengan tenang di tangannya tanpa memberikan perlawanan. Sang naga betina mengakui bahwa semua orang memang memanggilnya seorang tiran, tetapi dia mempertanyakan alasan sebenarnya di balik kebencian itu. Dia berkata bahwa dirinya tidak pernah mencampuri urusan dunia manusia, lalu bertanya dendam apa yang masih disimpan Verda. Pertanyaan itu membuat Verda kehilangan kendali, sementara kedua matanya memancarkan hasrat membunuh yang tak terbendung. Verda berteriak bahwa obsesi Valdrova untuk mencari seorang pasangan lah yang menjadi penyebab dirinya diusir dari keluarganya. Valdrova bertanya apakah semua itu benar-benar salahnya, dan Verda menjawab iya dengan penuh kepahitan. Dia mengatakan bahwa keserakahan Valdrova telah menghancurkan hidupnya dan menuntut agar sang naga merasakan penderitaannya. Makhluk perkasa itu tampak terguncang dan hanya menjawab bahwa kini dia akhirnya memahami semuanya. Verda terkejut melihat reaksinya dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Meski dipenuhi keraguan, sang penyihir memilih mengabaikannya dan mulai memusatkan seluruh mana yang dimilikinya. Valdrova menatapnya dengan sorot mata yang berbeda, lalu berkata bahwa kini semuanya benar-benar masuk akal. Sebuah cakar raksasa melesat dengan cepat, meninggalkan jejak kehancuran di udara. Benturan dahsyat pun terjadi, membuat Verda menjerit kesakitan sambil berusaha tetap berdiri menghadapi pertarungan itu. Suara hantaman keras bergema ke seluruh tempat, sementara darah mulai muncrat dengan deras. Verda terkejut saat merasakan darah hangat memercik ke wajahnya secara tiba-tiba. Dia hanya bisa terpaku ketika melihat Valdrova justru merobek dadanya sendiri menggunakan cakarnya. Sang penyihir tidak mengerti mengapa dia sampai melukai dirinya sendiri dengan cara yang begitu kejam dan nekat. Valdrova mengingatkannya bahwa dia membutuhkan jantung naga untuk sihirnya, membuat Verda kembali mengutuknya dengan penuh kebencian. Verda langsung sadar bahwa Valdrova sedang berusaha menghancurkan organ itu sendiri, hingga dia berteriak putus asa memintanya berhenti. Cakar itu menembus semakin dalam ke dadanya, sementara cahaya yang sangat terang mulai memancar. Verda diliputi keputusasaan karena dia tahu jantung itu adalah satu-satunya kesempatan untuk mencapai lingkaran ke-9. Sebuah serangan dahsyat menghantam wajah Valdrova hingga memicu ledakan energi sihir berwarna kemerahan. Verda terus mengutuk sang naga sambil maju habis-habisan agar tujuannya tidak gagal. Tubuh raksasa Valdrova terhuyung, sementara darah terus mengalir dari luka-luka yang menganga di tubuhnya. Verda menjerit putus asa karena khawatir serangan itu telah merusak benda yang paling ingin dia dapatkan. Dia benar-benar panik karena tidak tahu apakah jantung itu masih utuh setelah semua kekacauan dan pertumpahan darah tersebut. Tiba-tiba, mata sang penyihir menangkap cahaya keemasan yang bersinar dari dalam tubuh Valdrova. Dia pun menyadari bahwa jantung itu masih utuh dan hanya bisa terdiam melihat pemandangan tersebut. Valdrova menawarkan jantung itu kepadanya dan memintanya untuk mengambilnya, membuat Verda bertanya mengapa dia melakukan semua ini. Verda tidak mengerti mengapa Valdrova rela berkorban sejauh itu, padahal dia bisa saja membunuhnya. Valdrova kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu keberadaannya lah yang telah membuat hidup Verda penuh penderitaan. Aura mistis menyelimuti tubuh makhluk perkasa itu saat dia mulai mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Valdrova mengaku bahwa selama ini dia membenci dirinya sendiri karena darah penuh kekerasan yang mengalir di dalam tubuhnya. Dia menjelaskan bahwa selama ini dia terus melawan dorongan yang tak terkendali untuk menghancurkan segala sesuatu tanpa alasan. Setetes air mata mengalir dari mata Valdrova saat dia menceritakan pergulatan batin yang tak pernah bisa dihentikannya. Dalam wujud manusianya, dia tampak begitu menderita karena menyadari bahwa keberadaannya hanya membawa ketakutan bagi orang lain. Valdrova mengaku bahwa dirinya hanya menginginkan kebahagiaan, tetapi impiannya justru selalu berakhir menjadi penderitaan bagi orang lain. Dia menangis dengan pilu, memperlihatkan kesedihan mendalam yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Verda. Tubuh raksasa sang naga perlahan hancur menjadi butiran cahaya, meninggalkan Verda seorang diri. Verda merasakan sesuatu yang asing dan membingungkan di dalam hatinya saat menyaksikan akhir dari sosok yang selama ini dia benci.
Rasa pahit memenuhi mulutnya, tetapi dia sendiri tidak mengerti mengapa bisa merasakan hal seperti itu. Ferda mengutuk Valdrova karena bahkan di saat-saat terakhirnya masih mampu mengusik hati dan perasaannya. Dia berusaha menenangkan diri sambil mengingat bahwa lingkaran kesembilan kini sudah berada tepat di depan matanya. Ferda mengangkat jantung yang bersinar terang, yang menyimpan esensi abadi sang naga, bersiap menyambut kebangkitan terakhirnya. Dia mulai menyerap esensi sang naga sambil menjerit kesakitan, merasakan kekuatan itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Tujuan terbesar sang penyihir adalah terlahir kembali sebagai seorang demidewa dan mencapai puncak tertinggi sihir di dunia. Tiba-tiba, ledakan cahaya yang menyilaukan terjadi, sementara tubuh Ferda diselimuti energi misterius yang luar biasa kuat. Sesaat kemudian, Ferda mendapati dirinya berada di ruang gelap yang kosong, merasa ada sesuatu yang sangat berbeda dari perkiraannya. Dia sadar telah menelan jantung itu, tetapi tubuhnya terasa aneh, seolah-olah sedang melayang di tengah kehampaan. Sang penyihir merasa seperti terjatuh ke dalam rawa tanpa dasar, sementara bayangan Valdrova mulai bermunculan di sekelilingnya. Ferda bertanya-tanya apakah semua itu hanyalah efek samping karena telah melahap jantung makhluk setua itu. Gelombang emosi yang luar biasa tiba-tiba membanjiri pikirannya, sementara benang-benang cahaya mengelilingi tubuhnya. Pemuda itu mengalami guncangan mental yang begitu hebat saat mulai melihat ingatan dan perasaan Valdrova yang sebenarnya. Dia pun berlutut ketika menyadari bahwa dirinya ikut merasakan rasa sakit dan penderitaan yang selama ini ditanggung Valdrova seorang diri. Untuk pertama kalinya, Ferda akhirnya melihat kebenaran di balik sosok yang selama ini begitu dia benci. Dia melihat keputusasaan yang begitu tua dan mendalam, bercampur dengan kesepian lembut yang hanya ingin memeluk dunia. Saat itulah Ferda menyadari bahwa kemarahan dan kebenciannya sendiri terasa begitu kecil dibandingkan perasaan yang dipikul Valdrova. Air mata pun mengalir deras saat Ferda bertanya dengan putus asa apa yang sebenarnya telah dia lakukan kepada Valdrova. Ferda mulai mempertanyakan keinginan sejatinya, dan apakah balas dendam maupun kekuatan benar-benar sepadan dengan semua pengorbanan itu. Sebuah kenangan masa selalu muncul, memperlihatkan Ferda kecil yang duduk sendirian di depan meja sambil menggambar dengan tenang. Dia memandangi dirinya semasa kecil dan menyadari bahwa impiannya dulu jauh lebih sederhana daripada yang selama ini dia ingat. Ferda akhirnya memahami bahwa jauh di lubuk hatinya, dia hanya ingin membangun keluarga sederhana yang dipenuhi kasih sayang. Tujuan hidupnya sebenarnya hanyalah hidup damai, tetapi jalan yang dipilihnya justru membawanya menuju kehancuran total. Sang penyihir menatap Valdrova dalam penglihatan itu dan bertanya-tanya apakah dia juga menginginkan kedamaian dan kebahagiaan yang sama. Ferda merasakan kehampaan yang begitu besar di dadanya hingga menyadari bahwa pencariannya akan kekuatan mutlak ternyata sama sekali tidak berarti. Dia menatap jasad Valdrova yang tewas di tangannya sendiri, lalu bertanya dalam hati apa gunanya semua ini sekarang. Air mata mengalir di wajah Ferda yang berlumuran darah, sementara dia menyesali semua pilihan kejam yang pernah diambilnya. Lingkaran ke-9 memberinya satu-satunya sihir yang mampu mengubah segalanya, yaitu mantra bernama Wish. Meski merasa tak ada lagi yang berarti, Ferda mengaktifkan lingkaran sihir, agung itu sambil mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya yang lama. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggil namanya dan langsung membuka mata karena terkejut melihat suasana yang telah berubah. Ferda kebingungan karena tidak tahu berada di mana, hingga akhirnya menyadari bahwa dirinya telah kembali ke ruang kerja ayahnya di istana. Arembal Trosnova menegur putranya karena tidak fokus, padahal dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Ferda teringat bahwa pria ini pernah meninggal dalam kehinaan, sehingga dia sadar bahwa entah bagaimana dirinya telah kembali ke masa lalu. Ayahnya kembali mengucapkan kata-kata yang sama persis saat pertunangan dengan Archduchess Valdrova resmi diputuskan. Sang patriark dengan dingin mengatakan bahwa Ferda seharusnya sudah memahami betul arti dari perjanjian pernikahan tersebut. Pria itu juga memperingatkan bahwa jika Ferda menolak pertunangan itu, seluruh keluarga harus menanggung akibatnya. Ferda berjalan menyusuri lorong istana dalam keadaan syok setelah memastikan dirinya benar-benar kembali ke hari yang mengubah hidupnya. Dia kemudian mengejutkan ayahnya dengan mengatakan bahwa dirinya memahami situasi ini dan menerima takdir yang telah ditentukan. Yukin Rosnova mendengar kabar itu dan tidak percaya kakaknya menerima perjanjian tersebut semudah itu. Putra kedua keluarga itu merasa aneh melihat Ferda bersedia berjalan menuju jebakan maut tanpa sedikit pun melawan. Seorang pelayan melaporkan bahwa Ferda sudah bersiap untuk berangkat dan menolak semua bantuan di kamarnya.
Hyukin tersenyum sinis lalu memutuskan mendatangi kamar kakaknya untuk mengejek penderitaan yang segera menantinya. Sementara itu, sang protagonis tetap tenang sambil menyelesaikan pakaiannya, seolah tidak peduli dengan keributan di luar. Kakaknya menerobos masuk sambil berteriak, mempertanyakan mengapa Verda masih belum meninggalkan rumah itu. Hyukin langsung terpaku karena terkejut melihat ekspresi Verda yang begitu tenang dan penuh keyakinan. Dia sebelumnya mengira akan menemukan adiknya menangis dan memohon agar tidak dikirim menuju kematian. Verda mengabaikan semua provokasi itu dan terus berpakaian sendiri, menunjukkan kedewasaan yang belum pernah dimilikinya. Dia menjelaskan bahwa para pelayan sengaja disuruh menunggu di luar karena dirinya tidak membutuhkan bantuan untuk menempuh jalannya sendiri. Yukin mulai bertanya-tanya apakah pria di hadapannya benar-benar adik pengecut dan lemah yang selama ini dia kenal. Dengan nada dingin, Verda menegaskan bahwa dia tahu pertunangan itu hanyalah alasan untuk menyingkirkannya dari keluarga. Kakaknya kembali mengejek dengan mengatakan bahwa Verda akan mati, lalu bertanya apakah dia tahu mengapa posisi tunangan itu selalu kosong. Namun, Verda menjawab dengan sangat tenang bahwa dia sudah mengetahui semua bahaya yang menantinya. Di masa lalu, tunangan pertama Valdrova tidak lain adalah pangeran ketiga kekaisaran. Dia dikenal sebagai pria yang sempurna, bahkan rela melepaskan tahta demi menjadi tunangan sang naga tiran. Namun, hanya 1 hari setelah tiba untuk pertunangan itu, semuanya berubah menjadi tragedi yang penuh kekerasan. Pada awal perjalanannya, sang pangeran seolah sedang menjalani kisah cinta yang sempurna. Sayangnya, dia justru berakhir dipukuli dengan brutal hingga kondisinya sangat mengenaskan. Yukin bertanya apakah Verda benar-benar yakin bisa selamat, padahal pangeran sekuat itu saja gagal. Kakaknya pun menyerah mencoba menasihatinya dan menyebut Verda bodoh karena sengaja berjalan menuju kematian. Dia bahkan mengancam akan memenggal kepala Verda jika berani melarikan diri dan mempermalukan keluarga. Verda membalas provokasi itu dengan tenang, menyarankan agar kakaknya lebih mengurus keinginannya sendiri. Dia bahkan terang-terangan menyinggung bahwa semua orang sudah mengetahui obsesi rahasia Hyukin terhadap istri kakaknya sendiri. Hyukin langsung murka dan hendak menyerang, tetapi orang-orang di sekitarnya segera menahannya. Verda memperingatkan bahwa wajahnya kini terlalu berharga untuk sampai dipenuhi memar karena pertengkaran yang tidak penting. Setelah itu, dia berpamitan dengan tenang dan melanjutkan perjalanan menuju wilayah berbahaya milik Valdrova. Saat Verda pergi, salah seorang pelayan tiba-tiba menangis dengan suara keras yang terdengar sangat berlebihan. Kepala-kepala pelayan yang sudah tua itu berpura-pura tulus dengan mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bisa melayani tuan muda selama ini. Namun Verda tahu semua itu hanyalah kebohongan karena pria itulah yang dulu meracuni makanannya. Dia teringat bahwa tubuhnya yang lemah sejak kecil ternyata disebabkan oleh niat jahat para pelayan di rumah itu sendiri. Kebencian itu sempat muncul kembali, membuatnya ingin mengakhiri hidup pengkhianat tua tersebut. Akan tetapi, Verda hanya menepuk bahu kepala pelayan itu sambil mengatakan bahwa dia sudah bekerja keras. Dengan nada penuh ironi, Verda berkata pasti tidak mudah merawat orang sepertinya selama bertahun-tahun. Dia lalu meminta kepala pelayan itu menjaga keluarga Rosnova dengan baik sebelum kereta akhirnya meninggalkan istana. Kini Verda merasa jauh lebih tenang karena di kehidupan sebelumnya, dia sudah menuntaskan balas dendam berdarahnya. Dia memandang pemandangan di luar jendela sambil menikmati ayunan lembut kereta selama perjalanan panjang itu. Keinginan untuk membalas dendam kini telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh ketenangan yang menenangkan hatinya. Verda merenung bahwa sihir yang dulu digunakannya bekerja pada tubuhnya layaknya narkotika yang membuat ketagihan. Awalnya memang terasa begitu memikat, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi kecanduan berbahaya yang sama sekali tak terkendali. Sihir itu benar-benar seperti narkotika yang mengubah seluruh akal sehat menjadi kegilaan yang mutlak. Saat kegilaan itu mengambil alih, semua hal terasa begitu menyenangkan sekaligus memabukkan bagi sang penyihir. Verda memejamkan mata karena dia sudah tidak ingin lagi hidup tenggelam dalam kegelapan masa lalunya. Baginya menikmati sedikit kedamaian setelah sekian lama adalah perasaan yang jauh lebih berharga. Verda berharap dirinya tidak perlu membangkitkan kekuatan sihirnya lagi, sampai seseorang memberitahu bahwa mereka telah tiba di tujuan. Sebuah papan kayu memperingatkan bahwa mulai dari sana adalah wilayah terlarang yang tidak boleh dimasuki siapapun. Verda pun duduk sendirian di tengah jalan, menunggu takdir menunjukkan langkah berikutnya. Kereta itu segera pergi, sementara kusirnya mengucapkan semoga tuan muda beruntung dan selalu sehat.
Verda tahu bahwa dia mungkin akan membutuhkan sedikit sihir untuk bertahan hidup dari para monster yang menghuni hutan itu. Tak lama kemudian, dia merasakan kehadiran aneh yang diam-diam mendekat dari balik rimbunnya pepohonan. Verda menyadari ada seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak sambil mengawasi setiap gerakannya. Seorang pelayan wanita bernama Ruri kemudian muncul dan memperkenalkan diri sebagai pelayan Lady Valdrova. Dia menanyakan apakah Verda adalah tunangan yang sedang ditunggu, dan Verda menjawab dengan tenang bahwa benar dirinya orang itu. Ruri lalu menawarkan diri untuk mengantarnya melewati hutan menuju kastel megah di wilayah tersebut. Kekaisaran Arkan selama ini percaya bahwa kekuatan mutlak mereka mampu menaklukkan apapun. Namun, negeri iblis adalah wilayah penuh kekacauan yang tidak mampu ditaklukkan oleh pasukan manusia manapun. Justru naga merah Valdrova lah yang akhirnya berhasil menghentikan serangan mematikan dari gerombolan iblis tersebut. Verda kembali merenung betapa ironisnya para naga tetap mendapat reputasi buruk meski telah melindungi seluruh umat manusia. Orang-orang terus menyebarkan rumor kejam, sementara para monster kelaparan mulai bermunculan dari balik bayang hutan. Seekor monster mencoba menerkam, tetapi langsung mundur ketakutan oleh kekuatan tak kasat mata sebelum sempat menyentuh Verda. Ruri menyadari keterkejutan Verda, lalu menenangkannya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia menjamin bahwa selama mereka bersama, tidak ada makhluk yang cukup berani untuk menyerang sembarangan. Verda kemudian bertanya berapa lama perjalanan menuju kastel dan penasaran bagaimana Ruri bisa tiba begitu cepat. Dengan santai, Ruri menjawab bahwa jika dia terbang, perjalanan itu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Verda mengamati gerak-gerik Ruri dan langsung menyadari bahwa dia jelas bukan pelayan biasa. Dia adalah makhluk tingkat tinggi yang mewarisi darah naga, menyembunyikan tanduk dan ekornya dari manusia. Verda memutuskan berhenti sejenak, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah untuk mengatur napas setelah perjalanan yang panjang. Ruri menyarankan agar dia menggendong Verda dan terbang menuju sarang mereka supaya lebih cepat, tetapi usulan itu justru membuat Verda semakin enggan. Sang protagonis menolak tawaran itu dengan sopan, mengatakan bahwa dia tidak ingin digendong oleh seorang pelayan. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi ketika mereka saling menatap di tengah hutan yang gelap. Verda mencoba meminta waktu untuk beristirahat sebentar, tetapi Ruri mengabaikannya dan memintanya terus berjalan karena tuannya sedang menunggu. Verda menghela napas panjang dan menunjukkan rasa lelahnya, tetapi akhirnya menerima bahwa dia tidak akan mendapat kesempatan untuk beristirahat. Dia pun berpikir bahwa menikah memang bukan perkara mudah, sementara matahari mulai tenggelam di balik cakrawala. Akhirnya mereka tiba di tujuan, dan suara ketukan keras pun menggema di pintu kastel yang besar. Verda merasakan tekanan yang luar biasa dari balik pintu itu dan menyadari seperti apa kekuatan seekor naga yang sesungguhnya. Ruri meminta Verda menunggu di luar sementara dia menerima perintah, tetapi Verda ingin berbicara langsung dengan Valdrova. Ruri tampak kesal melihat keberanian manusia itu, sehingga Verda memilih menurut agar tidak menimbulkan masalah. Beberapa saat kemudian, Ruri kembali membawa pesan resmi dari Archduchess Valdrova. Dalam pesan itu, Valdrova memuji keberanian Verda karena tetap datang meski mengetahui reputasinya yang mengerikan. Namun, dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mempertahankan pertunangan yang dipaksakan. Valdrova memerintahkan Verda untuk kembali ke tempat asalnya, membuatnya benar-benar terkejut. Verda teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia pasti sudah menerima kesempatan itu tanpa berpikir 2 kali demi menyelamatkan diri. Tetapi sekarang semuanya berbeda, karena berada di tempat ini adalah pilihannya sendiri, bukan lagi karena sebuah perintah. Verda pun menyatakan bahwa dia tidak akan mundur dan tetap ingin melanjutkan pertunangan tersebut. Ruri tidak percaya dengan jawaban itu dan bertanya apakah dia benar-benar ingin pesan tersebut disampaikan kepada tuannya. Tiba-tiba, sebuah kantong besar berisi koin emas dilempar ke tanah tepat di depan kaki Verda. Valdrova menawarkan harta yang sangat besar agar Verda bisa pergi dan memulai kehidupan baru di tempat lain. Tujuannya adalah memberi manusia itu kekayaan agar dapat melepaskan diri dari keluarga Rosnova tanpa harus menderita. Namun Verda dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tertarik lagi mengejar kekuasaan ataupun kekayaan. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan penuh keyakinan bahwa hanya ada satu hal yang benar-benar penting baginya sekarang. Verda kembali menegaskan keinginannya untuk tetap melanjutkan pertunangan dengan Archduchess Valdrova, lalu berlutut sebagai tanda hormat. Ruri menghela napas panjang, menunjukkan bahwa kesabarannya terhadap manusia keras kepala itu telah benar-benar habis. Dia mengepalkan tangan dengan kuat,
sementara aura berbahaya mulai memancar dari seluruh tubuhnya. Ruri menunjuk Verda dan memerintahkannya segera meninggalkan wilayah itu sebelum semuanya terlambat. Tubuh Ruri mulai berubah, memperlihatkan cakar tajam dan tanduknya sambil mengancam Verda. Energi hijau yang sangat kuat meledak di sekelilingnya, memperlihatkan jati dirinya sebagai pelayan naga. Verda dihantam tekanan mengerikan dari aura naga itu dan berusaha bertahan menghadapi kekuatan yang begitu luar biasa. Ruri menyebut manusia hanyalah sampah dan berkata bahwa mereka selalu dikuasai oleh keserakahan serta ambisi yang berlebihan. Saat itulah Verda akhirnya memahami penyebab sebenarnya di balik kematian tragis pangeran ketiga di masa lalu. Ruri menjelaskan bahwa sang pangeran hanya ingin memanfaatkan pernikahan itu untuk menguasai kekuatan Valdrova. Menurutnya, pangeran itu hanyalah orang bodoh yang tak tahu malu karena mengira bisa menyembunyikan keserakahannya. Ruri melangkah mendekati Verda dengan tatapan dingin sambil mengatakan bahwa dia tidak berbeda dari manusia sombong lainnya. Dengan mudah dia menjatuhkan Verda ke tanah, lalu berkata bahwa di matanya Verda sama saja dengan yang lain. Ruri bertanya apakah Verda ingin mengalami akhir berdarah yang sama seperti sang pangeran karena berusaha menipu tuannya. Meski berada di bawah tekanan, Verda justru tersenyum tenang, membuat Ruri semakin kesal sekaligus kebingungan. Verda Rosnova kemudian mengucapkan sebuah sumpah yang begitu hikmat, meyakinkan bahwa tidak ada sedikit pun kebohongan di dalam hatinya. Dia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memaksanya datang ke sana dan bahwa dirinya tidak mengharapkan keuntungan apapun. Verda teringat bagaimana di kehidupan sebelumnya, Valdrova bahkan rela memberikan jantungnya kepada pria egois seperti dirinya. Kali ini dia berjanji bahwa semuanya akan berbeda dan dia akan tetap berada di sisi Valdrova apapun yang terjadi. Verda meminta Ruri menyampaikan kepada Archduchess agar berbicara langsung dengannya tanpa melalui perantara. Ruri menggertakkan giginya karena marah melihat keberanian Verda, lalu bersiap melancarkan serangan mematikan. Dia berteriak penuh amarah, mempertanyakan bagaimana Verda bisa mengucapkan omong kosong sebanyak itu sebelum menerjang ke arahnya. Keheningan yang aneh menyelimuti tempat itu saat Ruri hanya menatap Verda yang masih terjatuh di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sang pelayan meminta izin untuk pergi sebentar, sementara Verda mengangguk dan bersedia menunggu dengan sabar hingga dia kembali. Ruri kemudian berlutut di hadapan majikannya untuk melaporkan bahwa pria itu ingin menjadi tunangan resmi Valdrova. Dia mengakhiri laporannya dengan menegaskan bahwa itulah kata-kata yang diucapkan Verda tanpa sedikit pun berubah. Gadis itu pun menghadap sang penguasa agung, majikannya yang memegang kekuasaan mutlak di wilayah tersebut. Dengan nada penasaran, Valdrova bertanya apakah pemuda itu benar-benar memiliki keberanian untuk mengucapkan hal seberani itu. Archduchess yang perkasa itu mengakui bahwa dia mulai penasaran dengan seperti apa kepribadian Verda yang sebenarnya. Ruri menjelaskan bahwa Verda tampak seperti manusia yang sangat lemah, bahkan seolah bisa mati hanya karena berjalan terlalu jauh. Ruri sempat menyarankan agar majikannya menyingkirkannya karena menganggapnya terlalu buruk, tetapi dia langsung diperingatkan untuk berhenti. Ruri pun meminta maaf dan mengakui bahwa wajah Verda sebenarnya tampan, tetapi Valdrova mengatakan bahwa bukan itu yang ingin dia ketahui. Gadis itu menghela napas lalu mengakui bahwa manusia tersebut jelas bukan orang biasa. Dia menjelaskan bahwa sebagai Dragon Spawn, dirinya dapat dengan mudah membuat manusia manapun gemetar hanya dengan kehadirannya. Namun, Verda sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, bahkan setelah dia melepaskan aura yang begitu menekan. Karena itu, Ruri menyimpulkan bahwa Verda mampu menatap langsung ke arah majikannya tanpa ragu sedikit pun. Valdrova tertawa pelan, menandakan bahwa dia benar-benar menganggap situasi itu menarik. Sang Archduchess mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat baik, membuat Ruri terlihat terkejut dengan tanggapan tersebut. Valdrova mengungkapkan bahwa sejak lama dia ingin menemukan manusia yang mampu menatap matanya tanpa gemetar. Dia percaya bahwa dengan begitu, mereka akhirnya bisa saling berhadapan secara wajar dan bermartabat. Ruri tampak sangat bingung lalu bertanya apakah majikannya benar-benar berniat memperlakukan pemuda itu secara normal. Valdrova mengangguk membenarkan, sementara Ruri hanya terdiam mencoba mencerna keputusan yang tidak disangkanya itu. Kembali ke lorong kastel, Ruri memberitahu Verda bahwa majikannya memutuskan untuk melanjutkan pertunangan resmi mereka. Dia kemudian mengatakan akan mengantarnya ke kamar tamu dan meminta Verda segera mengikutinya. Sesampainya di kamar, Verda terkesan melihat ruangan itu jauh lebih terawat daripada yang dia bayangkan. Verda pun bertanya siapa yang merawat tempat itu, lalu mengetahui bahwa Ruri mengurus seluruh kastel seorang diri.
Ruri menatapnya dengan penuh penghinaan sambil mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya pelayan sang majikan, sedangkan Ferda hanyalah seorang tamu. Ferda mempertanyakan sebutan itu, tetapi Ruri menegaskan bahwa sampai upacara pernikahan berlangsung, statusnya tidak lebih dari seorang tamu. Dalam hati, Ferda merasa Ruri seperti anjing penjaga yang sangat setia, lalu dia mengetahui bahwa pertunangan mereka akan dilangsungkan dalam waktu 1 bulan. Upacara itu sendiri akan dilaksanakan secara sederhana dan tertutup di wilayah suci milik sang naga. Ferda menerima penjelasan itu dengan tenang, sementara Ruri terus mengamatinya dengan tatapan penuh kecurigaan. Ferda mulai memikirkan dengan serius batas waktu 1 bulan yang harus dia jalani di tempat terpencil itu. Ruri terus memperhatikannya dalam diam dengan sikap yang tetap tegas dan penuh wibawa. Dia memperingatkan bahwa tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma, dan 1 bulan itu adalah batas terakhir bagi Ferda untuk membuktikan nilainya. Ruri menjelaskan bahwa pendamping sosok sehebat majikannya harus memiliki kedudukan yang layak untuk berdiri di sisinya. Karena itu, dia memerintahkan Ferda untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar pantas menjadi tunangan Archduchess Valdrova. Ferda pun terdiam sejenak, menyadari bahwa pernikahan ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dia lalu bertanya apakah syarat itu merupakan keinginan Valdrova, tetapi Ruri menegaskan bahwa itu adalah kehendaknya sendiri. Ruri menjelaskan bahwa sang Archduchess terlalu acuh terhadap hal-hal semacam itu, sehingga dia sendiri harus memastikan semuanya berjalan dengan benar. Dia menuntut agar meski bertubuh lemah, Ferda mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki potensi yang luar biasa. Ruri juga memperingatkan bahwa jika gagal, Ferda tidak akan pernah diakui sebagai pendamping sejati oleh bangsa naga. Ferda pun terdiam cukup lama sambil mencerna tantangan besar yang baru saja diberikan kepadanya. Dia menyimpulkan bahwa calon istrinya memiliki orang-orang yang sangat setia dan dapat dipercaya untuk mengurus segala hal. Ferda menyadari bahwa meskipun Ruri tidak menyukainya, gadis itu selalu menempatkan kepentingan majikannya di atas segalanya. Sekilas bayangan kelam kembali muncul, memperlihatkan bagaimana Valdrova menghadapi saat-saat terakhir hidupnya seorang diri di kehidupan sebelumnya. Ferda menerima tantangan itu dan berkata bahwa jika memang harus menjadi seorang kaisar demi mendapatkan pengakuan mereka, dia akan melakukannya. Namun, dia juga menyadari bahwa syarat itu terdengar mudah, padahal sebenarnya menuntut potensi yang bahkan melampaui seorang kaisar. Ferda kemudian tersenyum penuh percaya diri dan mengatakan bahwa dia sudah memahami apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Ruri semakin kesal melihat sikapnya, lalu bertanya mengapa manusia itu bisa tetap begitu santai. Dia mempertanyakan apakah Ferda menganggap bangsa naga mudah dihadapi, atau memang sama sekali tidak punya akal. Ferda meyakinkan bahwa bukan itu maksudnya, dan berjanji akan menunjukkan kemampuan yang cukup dalam batas waktu 1 bulan. Ruri terus menatapnya dengan penuh keraguan, bertanya-tanya dari mana manusia yang tampak begitu rapuh itu mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu. Malam pun menyelimuti kastel, sementara bulan bersinar terang di langit yang jernih dan dipenuhi bintang. Ferda mondar-mandir di dalam kamarnya sambil memikirkan tantangan untuk membuktikan potensinya. Meski saat ini dia belum memiliki kekuatan apapun. Ferda merenung bahwa lingkaran pertama adalah tahap paling penting karena menentukan jalur sirkuit mana seseorang. Kebanyakan penyihir memilih lingkaran biru karena jalannya memang lambat, tetapi jauh lebih stabil dan aman. Sebaliknya, lingkaran merah lahir dari kebencian dan mampu menyeret seorang penyihir menuju kegilaan yang berbahaya. Ferda teringat bahwa di kehidupan sebelumnya dia memilih jalan kebencian dan kini dia harus memutuskan apakah akan mengulang pilihan yang sama. Namun kali ini dia memutuskan untuk menempuh jalan yang berbeda agar pikirannya tidak pernah goyah lagi. 1 minggu pun berlalu dan pagi yang cerah menyinari menara-menara tinggi kastel megah milik Valdrova. Ferda terlihat sedang bermeditasi di lantai kamarnya, memusatkan seluruh pikirannya untuk kembali membangkitkan kekuatan batinnya. Dia berusaha sekuat tenaga memusatkan energi biru di antara kedua telapak tangannya, meski prosesnya terasa sangat sulit. Tak lama kemudian, dia menghela napas kecewa setelah kembali gagal membuat kemajuan. Ferda menyadari bahwa karakteristik mana yang sekarang berbeda, sehingga pengalaman dari kehidupan sebelumnya tidak banyak membantu. Saat waktu yang tersisa tinggal 3 minggu, Ruri memasuki kamar dan bertanya bagaimana persiapannya. Sambil membawa semangkuk sup, Ruri berkata dengan nada meremehkan bahwa penampilan manusia lemah itu sama sekali tidak berubah. Ferda mulai menyantap makanannya sambil berkata dengan yakin bahwa semuanya akan berhasil jika dia terus berusaha.
Namun, dalam hati dia mengakui bahwa belum ada perkembangan sama sekali dan dirinya membutuhkan cara yang berbeda. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat hingga membuat Verda langsung waspada. Verda pun bertanya apa penyebab getaran itu, dan Ruri menjelaskan bahwa Valdrova sedang berburu monster. Dia mengatakan bahwa Valdrova sendiri yang turun tangan membasmi para monster yang muncul dari negeri terkutuk di timur. Verda langsung terkesan saat membayangkan betapa besar kekuatan yang sedang dikeluarkan sang naga di luar sana. Dia kemudian mengejutkan Ruri dengan mengatakan bahwa dirinya ingin menyaksikan pertarungan itu secara langsung. Ruri segera memperingatkannya agar mengurungkan niat itu, tetapi Verda justru bertanya mengapa dia dilarang. Ruri menjelaskan bahwa kewarasan manusia biasa tidak akan sanggup menghadapi kekerasan sebesar itu. Dia bahkan mengejek Verda dengan mengatakan bahwa dia mungkin akan mengompol ketakutan sebelum upacara pertunangan dimulai. Verda menepukkan tangannya ke atas meja dengan tegas sambil menolak kemungkinan untuk lari dari tanggung jawabnya. Dia berdiri dan mengatakan bahwa sebagai calon pendamping sudah menjadi kewajibannya menyaksikan kekuatan calon istrinya. Tak lama kemudian mereka mendarat, dan Ruri dengan dingin mengatakan bahwa mereka sudah tiba di tujuan. Verda langsung berlutut sambil menahan mual karena perjalanan itu terasa seperti berpindah tempat dalam sekejap. Perutnya masih terasa bergejolak, sementara Ruri mengingatkan bahwa yang harus dia perhatikan bukan dirinya, melainkan Valdrova. Ruri memerintahkannya untuk berdiri dan menatap lurus ke depan agar melihat kenyataan mengerikan dari pertempuran itu. Dari atas tebing, mereka melihat kabut hitam pekat yang menyelimuti seluruh medan pertempuran. Verda benar-benar terkejut saat menyaksikan besarnya kehancuran yang terbentang di hadapannya. Seekor monster berkepala banyak muncul sambil mengaum keras dari tengah kegelapan yang pekat. Monster itu bergerak liar, berusaha mati-matian mempertahankan diri dari rentetan serangan yang datang dari atas. Ledakan api raksasa memenuhi langit ketika Valdrova menerjang musuhnya dengan amarah yang luar biasa. Setiap kepala hidra menjerit kesakitan saat dilalap kobaran api milik naga merah itu. Valdrova kemudian mencabik daging monster tersebut menggunakan cakar tajamnya dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Monster raksasa itu mengangkat lehernya lalu mulai mengumpulkan energi penghancur di dalam tenggorokannya. Ruri tetap berdiri tanpa bergeming menghadapi gelombang kejut itu, meski angin kencang mengibaskan pakaian dan rambutnya. Auman Valdrova menggema ke seluruh wilayah hingga membuat tanah di bawah kaki Verda bergetar hebat. Keringat mulai mengalir di wajah Verda saat dia berjuang keras agar tidak kehilangan kesadaran di hadapan kekuatan sebesar itu. Verda kembali berlutut setelah menyadari bahwa kekuatan calon istrinya benar-benar melampaui batas yang bisa dibayangkan. Auman sang naga terus menguasai seluruh medan, sementara kedua matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang mengintimidasi. Verda terengah-engah, lalu Ruri bertanya, apakah sekarang dia akhirnya mengerti bahaya yang sedang dihadapinya. Ruri menutup ucapannya dengan mengatakan bahwa sangatlah konyol jika seorang manusia berharap bisa menjadi pendamping makhluk agung seperti seekor naga. Ruri memperlihatkan wujud asli Valdrova dan memperingatkan bahwa makhluk kolosal itulah yang akan menjadi pendamping hidup Verda. Dia kembali menegaskan bahwa sangatlah konyol jika manusia biasa berharap bisa berdampingan dengan naga yang begitu kuat. Ruri menambahkan bahwa monster buas yang tak bisa dijinakan itu adalah sosok asli calon pengantin yang dipilih Verda. Verda berusaha tetap tegar, meski tangannya terus gemetar menghadapi tekanan luar biasa dari pemandangan itu. Ruri melihat tubuhnya yang gemetar dan merasa itu memang sudah sesuai dengan apa yang sejak awal dia peringatkan. Dia menjelaskan bahwa di dalam darah naga merah mengalir sifat jahat yang sangat ditakuti oleh manusia. Menurutnya, naga merah adalah makhluk yang hanya mengenal kehancuran dan dipenuhi niat membunuh yang begitu ganas. Ruri lalu bertanya, apakah sekarang Verda akhirnya mengerti bahwa tekad saja tidak cukup untuk menjadi pendamping Valdrova. Ruri terkejut saat menyadari bahwa Verda merasakan kekaguman, bukan ketakutan, di hadapan pembantaian mengerikan itu. Dia menatap Verda dengan jijik, bahkan menganggap pemuda itu hanyalah seorang masokis yang sudah kehilangan akal. Malam kembali menyelimuti kastel, sementara keheningan memenuhi menara-menara tinggi di bawah cahaya bulan yang lembut. Verda berbaring di kamarnya sambil merenungkan bahwa dirinya memang harus mempersiapkan mental untuk menghadapi hari seperti ini. Tubuhnya benar-benar hancur setelah menerima tekanan dari Aura dan Auman menggelegar sang naga merah. Bahkan Ruri harus mengantarnya kembali ke kamar karena tubuhnya masih berusaha pulih dari trauma fisik itu. Dia bersyukur pikirannya masih tetap waras meski khawatir kelelahan itu akan menghabiskan seluruh harinya.
Verda pun bertanya pada dirinya sendiri mengapa sejak awal dia begitu ingin menyaksikan pertempuran brutal itu. Duduk di tepi tebing, Verda mulai mengingat kembali setiap detail dari apa yang telah disaksikannya. Tatapannya berubah tajam saat kembali merasakan teror luar biasa yang sempat memenuhi dadanya. Meski begitu mengerikan, dia justru merasa ingin terus menyaksikan kekuatan Valdrova dari dekat. Verda menyadari bahwa Valdrova menyembunyikan wujud aslinya demi melindungi apa yang dia sayangi, sambil tanpa ampun membantai para monster. Di mata Verda, Valdrova menempuh jalan layaknya seorang kesatria sejati yang memilih memikul penderitaan itu sendirian. Dia pun mengagumi pengorbanan tersebut dan merasa bahwa takdir seperti itu benar-benar mulia. Verda merasa dirinya begitu kecil di hadapan sosok sebesar itu, lalu merentangkan kedua tangannya menikmati embusan angin yang lembut. Dia membayangkan seperti apa rasanya jika seseorang sepertinya benar-benar bisa berdiri di sisi sosok semegah Valdrova. Tiba-tiba cahaya merah muncul dari dadanya dan membuatnya terkejut ketika merasakan sebuah lingkaran mulai terbentuk. Verda berusaha menolak energi itu karena tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalunya dengan mana yang lahir dari kebencian. Namun dia segera menyadari bahwa hakikat kekuatan itu benar-benar berbeda dari apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Bayangan malam itu kembali memenuhi pikirannya saat dia mencoba mengendalikan aliran mana merah yang begitu kuat. Verda tanpa sadar menyebut nama Valdrova, sementara tubuhnya diselimuti aura yang kuat dan penuh misteri. Dia menyadari bahwa mana miliknya mengalir jauh lebih lancar setiap kali mengingat Valdrova, dan perasaan itu sama sekali bukan kebencian ataupun dendam. Verda terus mencoba memahami emosi aneh tersebut sambil bermeditasi dan menenangkan pikirannya. Dia memusatkan seluruh konsentrasinya untuk memadatkan dan memutar energi itu dengan cepat agar kekuatannya tetap stabil. Verda mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya dan sepenuhnya fokus menggali kekuatan dari dalam dirinya dengan sangat teliti. Tak lama kemudian, pusaran energi menyerupai lubang hitam terbentuk dan akhirnya Verda berhasil membangkitkan lingkaran pertamanya. Dia menatap segel bercahaya di telapak tangannya, lalu berkata dengan penuh keyakinan bahwa kali ini semuanya akan berbeda. Verda bersumpah tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya, karena kini dia telah menemukan jalan baru. Saat Ruri memasuki ruangan, dia langsung terbelalak dan bertanya, apakah Verda benar-benar membangkitkan sirkuit mananya hanya dalam semalam. Verda tetap makan dengan tenang sambil memuji ketajaman mata Ruri yang langsung menyadari perubahan itu. Dia berkata bahwa keberhasilan itu terjadi karena dirinya memang bukan orang biasa, lalu bertanya bagaimana pendapat Ruri. Ruri mengakui bahwa Verda akhirnya memenuhi syarat, meski Verda sendiri tahu perjalanannya masih sangat panjang. Dia menyeka wajahnya dengan tenang sambil mempertahankan ekspresi yang damai dan tetap fokus pada tujuan berikutnya. Verda lalu bertanya apakah ada tempat di sekitar sana yang bisa digunakan untuk berlatih sihir tanpa gangguan. Ruri segera menyiapkan tempat itu dengan sangat cepat, memperlihatkan efisiensi luar biasa dalam setiap gerakannya. Tak lama kemudian, Ruri memperlihatkan arena latihan yang dia bangun persis sesuai instruksi Verda. Verda bertepuk tangan kagum karena Ruri mampu menyelesaikan semuanya sendirian hanya dalam waktu setengah hari. Dia menjelaskan bahwa tujuannya adalah melatih kendali mana agar tidak ada energi sihir yang terbuang sia-sia. Ruri tampak kebingungan karena bagi bangsa naga, mengendalikan mana adalah sesuatu yang senatural bernapas. Verda mengatakan bahwa kebanyakan naga mungkin menganggap latihan seperti itu tidak berguna, lalu bertanya apakah Ruri juga berpikir demikian. Verda terdiam sejenak sambil menatap Cakrawala dengan sorot mata yang tenang dan penuh pemikiran. Dia kemudian merenungkan arti usaha seorang manusia, lalu mengajak Ruri menyaksikan latihan pernapasan paginya. Namun, lingkaran miliknya berwarna merah sehingga membutuhkan teknik yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Untuk memperoleh kekuatan sejati, Verda harus membangkitkan emosinya sekaligus mengendalikannya dalam waktu yang bersamaan. Di kehidupan sebelumnya, dia membutuhkan waktu 2 tahun penuh hanya untuk bisa memanipulasi mana dan memadatkannya menjadi sebuah bola energi. Kini, Verda mencoba mengulang teknik mana yang dulu hanya bisa dia capai setelah kerja keras yang luar biasa. Kali ini, dia hanya memerlukan waktu 2 menit untuk menciptakan bola mana merah yang sempurna di ujung jarinya. Ruri terkejut melihat Verda berhasil mengendalikan kekuatan itu tanpa sedikit pun membuang mana sejak percobaan pertamanya. Tak lama kemudian, Verda memunculkan 3 bola energi yang melayang di sekeliling tubuhnya, memperlihatkan penguasaan teknik yang luar biasa. Dia mengarahkan jarinya ke sasaran latihan, lalu dengan tatapan dingin memerintahkan ketiga bola itu untuk menyerang.
Ledakan dahsyat pun terjadi hingga menghancurkan sasaran, sementara Verda tersenyum karena kemampuannya ternyata belum memudar. Dia menyadari bahwa insting bertarungnya masih tetap terjaga, sedangkan Ruri hanya bisa menatapnya dengan penuh keterkejutan. Ruri terus memasang tatapan serius dan penuh curiga sambil berusaha memahami perkembangan calon tunangan baru itu yang begitu cepat. Tak lama kemudian, dia melaporkan kepada Valdrova bahwa Verda berhasil membangkitkan sihirnya sesaat setelah tiba di kastel. Valdrova tidak mengetahui seberapa luar biasanya hal itu, lalu bertanya bagaimana sikap Verda selama bersama Ruri. Ruri menjawab bahwa Verda justru terlihat terlalu sempurna, sehingga menurutnya pemuda itu tampak mencurigakan dan berbahaya. Dia menduga Verda menyembunyikan sesuatu yang ganjil. Bahkan sempat berpikir bahwa pemuda itu menikmati rasa sakit. Valdrova menyadari bahwa pelayannya telah mengakui bakat Verda, lalu mengatakan bahwa dia memang pria yang luar biasa. Sang Archduchess pun memutuskan untuk mulai mempercayainya, mengingat Verda pernah berkata bahwa niatnya murni dan tulus. Namun, Ruri tetap merasa khawatir karena dia tahu majikannya sudah terlalu sering disakiti oleh manusia di masa lalu. Dia ingin melindungi hati Valdrova dan terus berusaha mencari tahu apa sebenarnya tujuan Verda datang ke sana. Karena itu, Ruri mengusulkan agar mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan memberikan tugas penting kepada calon pendamping baru tersebut. Valdrova tersenyum lembut lalu bertanya apa maksud dari usulan tak terduga yang disampaikan pelayan setianya itu. Di dalam aula, para bangsawan telah berkumpul mengelilingi meja bundar sambil membahas alasan mereka dipanggil oleh sang Archduchess. Mereka sempat mengeluhkan pertemuan di tengah masa perang, hingga akhirnya mengetahui bahwa tunangan Valdrova akan segera datang. Para bangsawan tidak percaya ketika mendengar bahwa putra ketiga, keluarga Rosnova benar-benar menerima pertunangan tersebut. Mereka pun mengejek Verda sebagai pemula yang tidak becus, bahkan disebut tidak tahu cara memegang pedang dengan benar. Count Overa berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena menurutnya Verda tidak akan hidup lama. Bangsawan tua itu yakin Valdrova sendiri yang akan mencabik-cabik tunangannya, dan para bangsawan lainnya pun mengangguk setuju. Tak lama kemudian, pintu aula terbuka lebar, memperlihatkan Verda melangkah masuk dengan wibawa bak seorang bangsawan kerajaan. Dia berjalan menyusuri karpet merah di bawah tatapan penuh, rasa ingin tahu sekaligus ejekan dari para bangsawan yang hadir. Verda teringat pernah mempertanyakan mengapa dirinya harus menemui para bangsawan sekarang, dan Ruri menjawab bahwa hal itu tidak bisa dihindari. Dia memahami bahwa nama Valdrova dikenal luas karena berbagai peristiwa mengerikan yang berkaitan dengan kemunculan kejahatan. Verda juga teringat bahwa Valdrova sendirilah yang berhasil mengalahkan sekaligus membunuh naga hitam legendaris bernama Godwyn. Karena Valdrova sedang sibuk memburu monster, Verda harus mengambil alih urusan wilayah serta mengatur para bangsawan untuk sementara. Pembagian tugas pun sangat jelas. Valdrova menangani ancaman dari luar, sedangkan Verda mengurus seluruh urusan di dalam wilayah. Verda menyadari bahwa dirinya sedang diuji dengan memberikan wewenang sejak awal, dan dia pun menerima tantangan menghadapi para bangsawan. Dia lalu memperkenalkan diri secara resmi sebagai calon pendamping Valdrova sebelum memulai sidang besar itu. Tanpa bertele-tele, Verda langsung bertanya bagaimana para bangsawan ingin diperlakukan olehnya mulai hari ini. Pertanyaan yang begitu lugas itu langsung membuat suasana menjadi canggung karena mereka sadar Verda bukan orang yang mudah dikendalikan. Salah seorang bangsawan menjawab bahwa mereka semua mengabdi di bawah naungan sang Archduchess, sehingga setiap orang harus menunjukkan rasa hormat yang semestinya. Namun, dia juga mengatakan bahwa masih ada persoalan mengenai hierarki yang harus diselesaikan di antara mereka. Bangsawan itu menegaskan bahwa seluruh orang yang hadir telah bersumpah setia kepada kekaisaran jauh sebelum Verda dilahirkan. Dia pun bertanya apakah tidak lebih pantas jika calon pendamping baru itu justru menunjukkan rasa hormat kepada para senior. Verda bertanya apakah itu jawaban terakhir mereka sambil mempertimbangkan apakah dia harus bersikap ramah atau menunjukkan kewibawaannya. Dengan tatapan tajam yang mengintimidasi, Verda memerintahkan pria itu untuk menjawab hanya pertanyaan yang diajukan. Sang bangsawan langsung berkeringat dingin dan mengakui bahwa memang sudah seharusnya calon pendamping, sang Archduchess, memperlakukan mereka dari posisi yang lebih tinggi. Verda memperingatkan para bangsawan bahwa untuk saat ini dia tidak berniat mengubah cara mereka mengelola wilayah masing-masing. Salah seorang bangsawan langsung murka dan menghantam meja karena mengira Verda membiarkan mereka menindas rakyatnya sendiri. Verda dengan tenang menjelaskan bahwa itu hanya kesalahan dalam penyampaian kata dan dia sama sekali tidak bermaksud menghina siapapun di ruangan itu.
Bangsawan itu kemudian berkata bahwa kini dia mengerti mengapa Verda dahulu dibuang oleh keluarganya sendiri. Dia terus melontarkan hinaan dengan mengatakan bahwa penyihir lingkaran pertama seharusnya menghormati seniornya yang telah mencapai lingkaran keempat. Verda hanya bergumam bahwa lingkaran keempat hanyalah tingkat yang biasa saja, membuat suasana di ruangan itu semakin tegang. Mendengar ucapan itu, sang bangsawan naik pitam dan bertanya dengan tatapan penuh kebencian apa yang baru saja dikatakan Verda. Dia menegaskan bahwa para penyihir merupakan sosok yang memiliki kekuatan luar biasa. Menurutnya, penyihir dengan tingkat sepertinya selalu diperlakukan sebagai tokoh penting di seluruh benua. Pria itu pun memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Verda yang dianggap lancang sambil mulai mengumpulkan mana untuk menyerang. Namun, Verda mengangkat tangannya dan menghentikannya, lalu mengatakan bahwa dia memiliki usulan menarik untuk menyelesaikan perselisihan ini. Verda mengusulkan sebuah duel untuk membuktikan apakah kemampuan penyihir lingkaran pertama memang serendah yang mereka kira. Kabar mengenai duel itu segera menyebar, dan semua orang menganggap hasilnya sudah bisa ditebak, sementara Ruri mengamati dari kejauhan. Ruri tetap diam tanpa sepatah kata pun, hanya memperhatikan setiap gerakan kedua petarung di halaman kastel. Keduanya saling berhadapan di tengah arena, siap memulai pertarungan sihir yang tampak sangat tidak seimbang. Dengan wajah tenang, Verda bertanya sihir apa yang akan digunakan lawannya dalam duel tersebut. Sang bangsawan kesal lalu berkata bahwa meminta lawan membocorkan jurus andalannya sebelum bertarung adalah tindakan yang tidak sopan. Dia kemudian menyeringai licik sambil berkata bahwa Verda masih bisa menyerah jika takut mati. Pria itu mengumumkan bahwa dia akan menggunakan sihir lingkaran keempat bernama ledakan sihir untuk mengakhiri duel secepat mungkin. Semua orang terkejut karena sihir itu murni bertujuan menghancurkan dan hampir mustahil bagi Verda untuk bertahan hidup jika terkena serangan tersebut. Verda justru dengan santai mengatakan bahwa satu-satunya sihir yang akan dia gunakan hanyalah mana shot dasar. Sang bangsawan tertawa mengejek, tetapi Verda dengan yakin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berniat kalah. Verda memberi isyarat penuh percaya diri sambil mengatakan bahwa pengetahuannya jauh lebih banyak daripada yang terlihat. Lawannya berteriak menyebutnya sombong, lalu mulai memusatkan mana yang luar biasa besar di kedua tangannya. Sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di tanah dan bersinar terang, sementara mana memenuhi seluruh arena. Pria itu bersumpah akan melenyapkan Verda tanpa meninggalkan jejak. Sementara Verda menyadari bahwa lawannya juga menggunakan kekuatan yang berasal dari kebencian. Beberapa bola energi merah melesat dengan kecepatan tinggi membelah udara menuju sasaran. Sang bangsawan kebingungan ketika menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi pada sihirnya di tengah proses aktivasi. Verda berkata dengan dingin bahwa pertarungan ini sebenarnya sudah berakhir dan hasil akhirnya telah ditentukan sejak tadi. Pria itu sama sekali tidak mengerti bagaimana dirinya bisa dikalahkan dengan begitu mudah, hingga hanya mampu terdiam kebingungan. Dia sengaja membidik tepat ke lingkaran sihir lawannya dan menghancurkannya beberapa saat sebelum sihir itu selesai terbentuk. Sang bangsawan langsung berlutut dengan putus asa karena tidak percaya seorang penyihir lingkaran pertama memiliki kendali mana setinggi itu. Dia mulai panik setelah menyaksikan teknik yang mampu menghancurkan sihir lawan, sesuatu yang bahkan tidak mampu dia lakukan sendiri. Pria itu menatap tangannya yang gemetar di atas tanah, merasakan beratnya kekalahan telak yang baru saja dialaminya. Dia tetap berlutut di hadapan Verda tanpa tenaga sedikit pun, sementara harga dirinya telah hancur sepenuhnya. Pada akhirnya, sang bangsawan menerima kenyataan dan bergumam pelan bahwa dirinya memang telah kalah. Verda berjalan menghampiri pria yang telah kalah itu, lalu bertanya apakah dia akhirnya mengakui kekalahannya. Sang bangsawan mengangkat kepalanya dengan wajah penuh penderitaan sambil berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Dia mengaku bahwa impian terbesarnya selama ini adalah menjadi lebih kuat demi menjaga harga dirinya. Pria itu kemudian mengakui kekalahannya secara resmi dan berkata bahwa dia bersedia melakukan apapun jika itu bisa membantunya berkembang sebagai penyihir. Para bangsawan lain saling berbisik karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan, sementara Ruri mengancam akan mencungkil mata siapapun yang meragukan hasil duel itu. Verda mengulurkan tangannya untuk membantu lawannya berdiri, lalu memuji kekuatan militer wilayah itu demi menenangkan para bangsawan. Pria itu merasa terhormat atas pengakuan tersebut dan berkata bahwa merupakan suatu kehormatan besar bisa bertemu pendamping resmi yang baru. Verda kemudian menanyakan namanya dan mengetahui bahwa pria itu bernama Thessalos Walcher, seorang mantan bangsawan yang pernah diasingkan dari ibu kota.
Verda mengulang nama itu perlahan sambil berkata bahwa kini dia benar-benar mengingat siapa sosok yang berdiri di hadapannya. Dengan tatapan yang dalam, Verda mengungkapkan bahwa pria itu pernah menjadi penolong terbesar dalam kehidupannya yang terdahulu. Tanpa peringatan, Verda mengarahkan telunjuknya ke dahi sang bangsawan hingga membuat pria itu terpaku kebingungan. Serangan itu menghantam seketika, membuat darah muncrat ke segala arah saat tubuh sang lord terpental ke belakang. Para bangsawan hanya bisa terdiam syok menyaksikan pemandangan berdarah yang terjadi tepat di depan mata mereka. Verda tetap berdiri di atas jasad Thessalos yang sudah tak bernyawa, sementara darah mengalir membasahi lantai arena. Dengan nada dingin, pemuda itu berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan pria itu tetap hidup, karena suatu hari nanti Thessalos hanya akan membuat calon istrinya menderita. Semua orang di sana membeku, tidak percaya bahwa calon pendamping sang Archduchess benar-benar telah mengeksekusi seorang bangsawan. Keheningan yang mencekam menyelimuti arena, sementara nama Verda terus terngiang di benak para bangsawan yang ketakutan. Mereka hanya bisa menatap dengan ngeri, menyadari bahwa sebuah dosa yang tak terampuni baru saja terjadi di hadapan mereka. Duel itu berakhir begitu brutal hingga tak seorang pun sempat menghentikannya atau menyelamatkan sang lord. Tak ada yang berani melangkah maju untuk menantang Verda yang kini memancarkan tatapan mematikan. Verda kemudian menyenggol jasad itu dengan kakinya sambil menyindir, bertanya mengapa semua orang tiba-tiba menjadi begitu kaku. Dia mereka tidak mengkhawatirkan orang yang sudah mati karena menurutnya Thessalos hanya akan membawa penderitaan bagi sang Archduchess. Salah seorang bangsawan pun bertanya bagaimana Verda bisa mengetahui hal semacam itu, padahal mereka baru pertama kali bertemu. Dengan senyum penuh misteri, Verda menjelaskan bahwa Valdrova hanya menginginkan kebahagiaan sejati bagi umat manusia. Dia juga menjelaskan bahwa sang naga selalu bertarung demi melindungi manusia, sedangkan Thessalos justru bertindak berlawanan dengan keinginannya. Para bangsawan semakin bingung ketika Verda mengatakan bahwa bukti kejahatan pria itu baru akan terungkap di masa depan. Meski dicap sebagai orang gila, Verda sama sekali tidak menggubris hinaan itu karena dia memang tidak peduli pada pendapat mereka. Di dalam kereta, Verda mulai merasakan sakit yang luar biasa hingga memegangi kepalanya, sementara Ruri terus mengamatinya. Pusing hebat menyerangnya, dan dia sadar tubuhnya benar-benar terkuras setelah pertarungan tadi. Verda menyadari bahwa seluruh mana yang telah dia kumpulkan habis hanya untuk melancarkan satu serangan mematikan itu. Selain kelelahan, dia juga mengeluhkan mabuk perjalanan di dalam kereta dan merindukan teknologi dari kehidupan yang belum ada di era ini. Ruri mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia benar-benar luar biasa karena langsung membunuh pengikut paling setia milik sang majikan pada pertemuan pertama. Verda terkejut mendengar hal itu, sementara Ruri menegaskan bahwa Thessalos selama ini dikenal sebagai bangsawan yang sangat setia. Mendengar penjelasan itu, keringat dingin langsung mengalir karena Verda mengira dirinya baru saja membunuh orang yang sebenarnya baik. Namun Ruri menjelaskan bahwa wilayah itu memang penuh kekacauan dan Thessalos hanyalah bangsawan yang paling sedikit melakukan korupsi dibandingkan yang lain. Verda pun mencoba menenangkan diri dan menegaskan bahwa pertunangannya akan tetap berlanjut karena dia yakin tindakannya tadi sepenuhnya benar. Dia tetap mempertahankan keyakinannya sambil mulai menyusun langkah berikutnya untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak salah. Tatapan Verda kemudian tertuju pada sebuah kantong besar di sampingnya, membuatnya berusaha mengingat kembali detail penting dari kehidupan sebelumnya. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, dia semakin yakin bahwa sang Lot memang melakukan kejahatan besar di dalam kastelnya. Sesampainya di kediaman keluarga Walcher, kepala pelayan menyambut mereka dengan sopan tanpa mengetahui apa yang telah terjadi pada tuannya. Pria itu mengatakan bahwa sang Lord sedang tidak berada di rumah, tetapi Verda menjawab dengan tenang bahwa bangsawan itu sudah mati. Tanpa membuang waktu, Verda menyerahkan kantong besar itu kepada sang pelayan yang langsung kebingungan menerima pemberian tersebut. Ruri lalu memerintahkan agar isi kantong itu digantung di gerbang kastel supaya semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Begitu membuka kantong itu, sang kepala pelayan langsung putus asa saat menyadari bahwa isinya adalah jasad mendiang tuannya. Verda mengabaikan seluruh kepanikan itu, lalu masuk ke kamar Thessalos sambil berkomentar bahwa mereka seolah sedang merampok rumah yang sudah kosong. Dia mulai mencari petunjuk di sekitar lantai sambil mengingat bagaimana Ruri sebelumnya membantu menyiapkan jasad pria itu. Ruri sempat mengancam akan menghentikan semua ini, tetapi saat itu juga Verda menemukan sebuah lorong rahasia yang tersembunyi tepat di bawah ranjang.
Dia meraba lantai kayu itu untuk mencari mekanisme yang dapat membuka jalan menuju ruang bawah tanah yang gelap. Rory menyuruhnya menyingkir, lalu memutuskan menyelesaikan masalah kunci itu dengan cara yang jauh lebih sederhana. Gadis itu mengepalkan tinjunya, mengumpulkan energi, lalu menghantam lantai dengan pukulan yang sangat kuat. Benturan dahsyat itu menghancurkan selantai kayu beserta beton di bawahnya, hingga menciptakan lubang besar menuju kedalaman kastel. Rory memberitahu bahwa jalan sudah terbuka, lalu Verda mengikutinya memasuki kegelapan yang dipenuhi misteri. Keduanya menuruni tangga batu dan segera merasakan suasana yang begitu berat serta mencekik dari laboratorium rahasia di bawah sana. Bau darah yang menyengat membuat mereka menutup hidung sambil terus menelusuri tempat yang dipenuhi berbagai kengerian. Di sana mereka menemukan sebuah laboratorium rahasia yang dipenuhi mayat manusia serta tubuh monster yang dijahit menjadi satu. Saat itulah Verda menyadari bahwa Thessalos ternyata adalah pengikut Raja Iblis sekaligus seorang necromancer yang menguasai sihir kegelapan. Mereka melihat jasad seorang prajurit yang digabungkan dengan tubuh monster dan berbagai organ, hingga semakin memahami betapa kejinya mendiang Lord itu. Rory murka melihat kekejaman tersebut dan berkata bahwa psikopat terkutuk itu memang pantas mati. Menurut Rory, kematian Thessalos sepenuhnya pantas diterima sekaligus menjadi bukti bahwa manusia memang sulit untuk dipercaya. Dia lalu menatap Verda dengan penuh curiga dan bertanya bagaimana pemuda itu bisa mengetahui keberadaan tempat rahasia ini. Verda akhirnya menemukan dokumen yang selama ini dia cari, dan tatapannya langsung berubah tajam saat menyadari bahwa rencananya berhasil. Di antara tumpukan berkas itu, dia menemukan sebuah dokumen berjudul Mahakarya Tanpa Nama Thessalos yang berisi metode kultivasi mana tanpa batas. Di dalam laboratorium itu, Verda teringat penjelasan Thessalos tentang bagaimana para monster mampu menghasilkan mana tanpa henti melalui teorinya yang mengerikan. Mendiang bangsawan itu menganggap energi tersebut sebagai mana yang kotor dan tak berguna, tetapi dia melihat potensi besar yang tersembunyi di baliknya. Rencananya adalah meniru kemampuan monster dalam menghasilkan mana agar bisa memperoleh mana murni tanpa batas di dalam laboratorium. Dengan sumber kekuatan yang seolah tak ada habisnya itu, Thessalos yakin dirinya bisa melampaui batas para Archmage. Tujuan akhirnya adalah membangun pasukan undead untuk menghancurkan semua bangsawan yang pernah mengasingkannya ke wilayah itu. Saat pria itu bermimpi mencapai puncak dunia, Verda hanya memandangnya dengan tatapan dingin yang menyimpan maksud lain. Verda menyadari bahwa pengetahuan terlarang itu sangat cocok untuk membangkitkan kembali ambisi lamanya demi memperoleh kekuatan mutlak. Lamunannya pun berakhir, dan saat kembali ke kenyataan sambil menggenggam dokumen itu, dia sadar bahwa takdir kembali menyerahkan rahasia tersebut ke tangannya. Verda tahu bahwa jika menggunakan metode gelap itu sekarang, dia bisa mencapai circle ke-8 jauh lebih cepat. Rory berkomentar bahwa Verda benar-benar manusia biasa karena tergoda oleh kekuatan sebesar itu, meski berasal dari penelitian seorang penjahat yang telah mati. Verda mengakui bahwa kesempatan seperti itu tentu akan diterima siapapun tanpa berpikir dua kali. Rory mengatakan bahwa tak seorang pun akan tahu jika dia menyimpan dokumen itu, tetapi Verda justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Dia menyerahkan dokumen tersebut kepada Rory dan memintanya menghancurkan semua yang ada di laboratorium terkutuk itu. Rory terkejut dan memastikan sekali lagi apakah Verda benar-benar serius karena tak ada penyihir yang rela menolak pengetahuan sehebat itu. Verda mengakui bahwa penelitian tersebut mampu mengubah seluruh dunia sihir, tetapi dia mempertanyakan apa manfaat sebenarnya dari kekuatan sekejam itu. Baginya, lebih baik memusnahkan sumber kejahatan itu sampai ke akarnya daripada tergoda oleh kekuatan yang hanya akan membawa kesedihan bagi Valdrova. Dengan tatapan penuh keyakinan, Verda meminta Rory membakar seluruh isi laboratorium itu hingga tak ada yang tersisa. Rory menatap dokumen itu sejenak, lalu menjawab bahwa permintaan seperti itu bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Api biru yang menyala terang mulai melahap dokumen itu, hingga seluruh rahasia Thessalos lenyap di telan kobaran api. Tak lama kemudian, seluruh laboratorium ikut terbakar, sementara Verda merenung bahwa setiap sihir selalu membawa emosi dari orang yang menggunakannya. Dia tahu bahwa jiwa Thessalos telah tercemar oleh kebenciannya kepada kekaisaran, dan kebencian itulah yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Thessalos juga memiliki Red Circle yang lahir dari kemarahan dan rasa rendah diri, sama seperti yang pernah dimiliki Verda. Verda sadar bahwa jika dia mewarisi sihir itu, dirinya akan kembali dikuasai emosi yang tak terkendali, sehingga dia memilih membuang semuanya.
Dia mengenang dengan getir bagaimana dahulu dirinya harus memaksa diri untuk terus membenci demi bisa bertahan hidup, sambil merasakan hangatnya kobaran api biru. Senyum tipis pun muncul di wajah Verda saat melihat laboratorium itu terbakar habis di depan matanya. Namun di sisi lain, Ruri justru menganggap Verda sebagai manusia gila yang sulit ditebak dan terlalu berbahaya untuk berada di dekat majikannya. Ruri menghela napas lalu berkata bahwa mereka harus segera pergi dari tempat lembab itu sebelum asap memenuhi seluruh ruangan. Verda mengangguk setuju karena menurutnya akan sangat tidak sopan jika menghadiri upacara pertunangan dengan bau darah yang masih menempel di tubuhnya, sementara dalam hati dia menyambut datangnya hari pertunangannya dengan Valdrova.